Kalau temuan baru sebenarnya ya terusan dari struktur yang ada di bagian pojok lapangan. Jadi semakin kita tambah kotaknya ke barat dan juga ke selatan, itu menunjukkan bahwa struktur yang kemarin sudah kelihatan itu masih nyambung terus. Itu yang terbaru ya itu. Dari karakter struktur dan dimensinya, ini dugaannya apa, Pak? Dugaan sih masih belum menguat ya, tapi itu harapan kami sih, bukan dugaan sementara ini. Harapannya itu kami bisa mendapatkan pola keruangan, karena yang sudah kita dapatkan di bagian barat dari Yoni itu kan sudah dapat satu ruang tersendiri dengan bata yang begitu rapi. Nah, kita belum mendapatkan bagaimana pola penataan ruang secara lebih luas lagi. Itu kita ya masih ingin tahu itu seperti apa pola keruangannya. Jadi mudah-mudahan dengan sisa waktu yang masih ada itu nanti ada beberapa data yang bisa kita peroleh untuk menambahkan ke arah kesimpulan awal gitu. Kalau yang sini rencananya masih akan dilanjutkan penggaliannya sampai ke barat atau sudah berhenti sampai di sini? Kalau untuk ke barat mungkin sudah sampai sini karena ini sudah menunjukkan adanya batas ya, sudah bahasa lokalnya sudah bareh ya, sudah rata gitu ya. Jadi sementara kita sudah cukupkan di sini, tapi mungkin yang di belakang saya ini yang mungkin akan dicoba kita ungkap untuk menunjukkan bagaimana pola yang lebih lengkap. Kalau yang ke selatan? Ke selatan, kalau ini kuncinya di belakang saya ini. Kalau di sini nanti bisa ditemukan polanya, maka harapannya bisa menjadi ukuran untuk 4 sisi. Ya, Pak. Apa struktur ini seperti dimensi Paseban atau orang ketika Sowan Keraja, apa tempatnya seperti itu, Pak? Dari strukturnya. Kalau Paseban itu kan konteksnya tempat tinggal raja, jadi pemukiman. Tapi kalau bangunan suci kan tidak ada Paseban. Jadi ini karena tempat suci ya tidak ada konsep Pasebannya. Kalaupun ada bangunan yang denahnya mirip, itu tentu bukan Paseban, tapi tetap bangunan-bangunan terkait dengan ritual keagamaan. Lantas apa, Pak, kira-kira Entah itu dukanya? bagian untuk penyiapan alat-alat upacara atau tempat untuk sesaji ya, itu mungkin seperti itu konteksnya. Tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari termasuk untuk menghadap pimpinan, itu tidak masuk. Tidak masuk ya? Ya, konteksnya tidak kena. Nah, ini seperti yang dipegang Pak Lutfi, ini ada termasuk temuan baru. Bentuknya apa itu, Pak? Kalau ini sebenarnya ya ini tadi saya jalan-jalan mengelilingi Yoni Klinterjo karena memang sudah kami rapikan semua sisinya, dan ini saya mendapatkan di sekeliling itu pecahan-pecahan keramik asing ini, dan karena konteksnya adalah dengan bangunan suci ya sangat mungkin ini adalah pecahan-pecahan keramik yang dulu benar-benar dipakai untuk kepentingan ritual di sini. Dan ini menarik sekali karena ada berbagai unit ya. Jadi ada yang tipis ini bagian dari semacam mangkuk kecil begitu. Tapi ada yang seperti ini. Ya ini mempunyai bibir lebih luas, dan ini juga semacam wadah. Kita tidak tahu ini wadah untuk apa. Nah, kemudian juga ada yang ini tebal begini ini. Nah, tentu ini merupakan semacam cawan ya, cawan dan agak besar ukurannya. Kalau mulai dari bagian dasarnya, ini bagian dasar, kemudian bagian atasnya ini semuanya sudah bergelasir, dan ini kelihatan glasirnya model pola pecah 1000. Jadi ini kalau mau nah ini pola pecah 1000. Bisa dekatkan kamera, Pak? Manisnya. Bisa dideteksi dari masa era apa ini? Nah, kalau eranya itu bisa antara lain dideteksi dari warna, kemudian seperti ini teksturnya juga bisa dijadikan alat ukur untuk deteksi waktu. Tapi walaupun kita sudah menemukan deteksi zaman dari keramiknya, kita tidak tahu pasti kapan dia digunakan di sini.
Karena bisa jadi keramiknya dibuat misalnya di Cina sudah dibuat pada abad ke-13. Kemudian dibawa ke Nusantara pada abad yang belum tentu sama dengan saat dibuat. Jadi mungkin di sini dipakainya lebih muda usianya. Kalau ini dari masa Kalau ini antara lain ini yang kita lihat ini ada yang warna hijau seladon. Ini dari dinasti Song ya ini, Sung. Kemudian ini yang putih kayak putih ini dari Yuan. Jadi sekitar abad 13 Masehi. Ya, artinya 13-14 Masehi itu adalah masa ketika kehidupan Majapahit. Jadi memang sangat mungkin keramik yang datang ke wilayah Jawa Timur itu dibuatnya sudah lebih tua, atau dia sudah digunakan oleh orang-orang terdahulu kemudian dipergunakan lagi pada masa selanjutnya. apa ini tidak bisa dijadikan dasar untuk mengungkap bahwa di sini pernah ada hunian? Kalau untuk hunian, varian keramiknya yang perlu kita soroti. Jadi kalau untuk hunian itu yang akan digunakan adalah benda-benda terkait dengan kepentingan sehari-hari. Seperti misalnya mangkuk, kemudian semacam sendok. Karena orang Cina sudah memakai sendok dulu. Kalau ini Pak? Kalau ini kan masih umum sifatnya, jadi mangkuk, kemudian wadah yang cekung seperti wadah air dan sebagainya itu masih lebih dekat ke urusan ritual, upacara. Jadi kalau kita menemukan benda-benda yang seperti piring, nah itu menarik karena piring kan jelas untuk wadah makanan ya. Kalau kita menemukan lebih banyak berupa cawan, kemudian wadah air, nah itu tentu masih berat untuk mengarah pada pemukiman, apalagi di sini ada yoni yang jelas-jelas sekali konteksnya adalah untuk pemujaan. Pak, itu tadi ditemukan di titik mana, Pak? Ini sporadis ya, jadi dari 4 sisi yoni, dari sebelah timur, sebelah selatan, utara dan barat. Ya, dari beberapa banyak temuan termasuk gerabah yang seperti itu, Pak. Ke depan nanti seperti apa, Pak? Ya, ini bagian dari data yang akan kita kaji nanti untuk mendukung terkait dengan upaya membuat narasi bagaimana pemanfaatan dari yoni Klinterjo sendiri. Jadi kita coba nanti kaitkan, kalau sudah ketahuan pertanggalannya, nah kita juga ingin tahu bentuknya ini apa saja misalnya gitu. Jadi kita bisa bicara macam-macam bentuk wadah yang digunakan atau yang punya hubungan dengan Klinterjo ini.